Inovasi Desa Daupuriklot, Bidang Pemerintahan Desa, Subbidang Pelayanan Umum. Desa Daupuriklot melakukan terobosan inovasi dalam bidang teknologi digital dengan tujuan akhir tentunya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Terobosan inovasi tersebut adalah dengan menghadirkan pelayanan mandiri berbasis aplikasi dengan nama Sitara, Sistem Terpadu Administrasi Registrasi Desa melalui anjungan layar sentuh. Selain menyediakan berbagai informasi kependudukan, aplikasi Sitara yang disediakan pada anjungan mandiri dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk membuat berbagai macam surat yang dibutuhkan tanpa melalui proses yang rumit, yaitu dengan memasukkan nomor induk kependudukan di layar sentuh, maka sistem akan memproses secara cepat dengan menambah berbagai macam kategori yang disyaratkan. Dengan sistem aplikasi Sitara, dapat mempermudah perangkat atau staf desa dalam melayani administrasi kepada masyarakat. Sedangkan, bagi masyarakat desa Daupuriklot mendapat pelayanan yang cepat, mudah, dan hasil yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat melalui anjungan mandiri yang sudah tersedia di kantor desa Daupuriklot. Dengan adanya sistem Sitara yang ada di desa Daupuriklot, kami berharap anjungan mandiri Sitara dapat membantu warga masyarakat di dalam mengurus administrasi kependudukan dengan sangat mudah lewat anjungan yang sudah kita siapkan di ruang pelayanan kantor desa Daupuriklot. Dengan adanya aplikasi Sitara, saya bisa mengurus administrasi kependudukan di Desa Daupuriklot dengan mudah dan cepat. Bidang Kewilayahan, Subbidang Lingkungan. Tata kelola sampah salah satu bank sampah yang ada di Desa Daupuriklot, yaitu Bank Sampah Prema Bali Lestari, dapat menghasilkan inovasi dan produk unggulan, baik dari hasil pengolahan sampah organik maupun non-organik. Adapun hasil pengolahan sampah organik diantaranya pupuk kompos, pembuatan ekoenzim yang merupakan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah, sayuran, serta gula. Ekoenzim adalah cairan multiguna diperuntukkan pada rumah tangga, pertanian, dan peternakan. Selain hasil pengolahan sampah organik, sampah anorganik dapat didaur ulang dan menghasilkan beberapa produk diantaranya bokoran dari kertas bekas, taplak meja dari plastik bekas kemasan, dan lainnya. Sampah organik dapat diolah menjadi ekoenzim dan pupuk organik untuk tanaman dan dapat dipergunakan sebagai pakan ternak. Selain itu, sampah anorganik yang dibawa ke bank sampah memiliki nilai ekonomis dan dapat didaur ulang menjadi barang kerajinan yang dijual kepada masyarakat. Dengan terlaksananya pemilahan sampah berbasis sumber baik sampah anorganik dan organik di masing-masing rumah tangga di Desa Daupuriklot, sehingga sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir lebih terkendali. Dengan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah di masing-masing rumah, jadi depo siram bisa berkurang sampahnya. Itu sementara yang bisa saya sampaikan ke Desa Daupuriklot. Suksmo atas atensinya. Bidang Kemasyarakatan, Posyandu. Posyandu merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait. Upaya pemerintah Desa Daupuriklot dalam pencegahan stunting dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat perlu ditanamkan pola hidup sehat. Dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu di 11 dusun setiap 1 bulan sekali, dengan pemberian makanan tambahan PMT yang bergizi bagi balita, remaja dan lansia, memberikan vitamin bagi remaja dan lansia, memberikan pelayanan baby spa, memberikan pelayanan kesehatan dengan menghadirkan dokter anak, dokter umum, ahli gizi dan psikolog.
Warga masyarakat Desa Daupuriklot mendapatkan pelayanan kesehatan dari kader Posyandu Desa Daupuriklot yang didukung oleh para dokter, ahli gizi, dan psikolog guna mencegah stunting, perhatian terhadap tumbuh kembang anak melalui asupan gizi kepada balita, dan pemberian vitamin pada remaja dan lansia. Desa Layak Anak. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan launching Desa Layak Anak dengan keputusan berbekal Desa Daupuriklot tentang pembentukan tim gugus tugas Desa Daupuriklot sebagai Desa Layak Anak di Kota Denpasar tahun 2022. Desa Layak Anak menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara maksimal dan benar, sehingga kelak anak-anak akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Membangun desa layak anak adalah upaya untuk menciptakan tempat yang aman, nyaman, dan layak bagi tumbuh kembang anak, sehingga akan terbentuknya generasi berkualitas di desa nantinya. Lembaga pendukung desa layak anak Desa Daupuriklot adalah Forum Anak Desa, FAD, merupakan organisasi sosial pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial. Pemerintah Desa Daupuriklot memfasilitasi kegiatan FAD melalui APBDes, sosialisasi gerakan anti narkoba Granat, bersama anak berkreasi dalam mendaur ulang bersilang, berlatih dan bermain permainan tradisional deduplak dan enggrang, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM, sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Adapun kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah Desa Daupuriklot sebagai berikut. Latihan olahraga badminton program PATBM. Dengan dideklarasikannya Forum Anak Desa di Desa Daupuriklot dengan membentuk yang namanya PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, yang dimana terdiri dari beberapa unsur kelompok masyarakat. Salah satunya adalah kelembagaan yang ada di Desa Daupuriklot, yang kemudian juga kita ikut sertakan dari unsur adat, baik itu klien adat, kepala dusun, dan PKK terlibat di dalamnya untuk bagaimana kita mengajak anak-anak Desa Daupuriklot beraktivitas dalam olahraga bulu tangkis, yang tentunya harapan kami ke depannya adalah terbentuknya anak-anak desa yang sehat secara jasmani dan rohani, tentunya juga terciptanya anak-anak yang berprestasi dengan pola sportivitas yang tinggi. Penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba. Dalam penanggulangan HIV dan narkoba, kader Desa Peduli AIDS dan Narkoba, Kadepan Desa Daupuriklot, salah satu kadepan teraktif di Provinsi Bali, dan saat ini menjadi pilot project 3.0 yang merupakan program dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Zero kematian karena HIV, zero penularan HIV, zero stigma dan diskriminasi bagi penderita HIV. Dan Desa Daupuriklot satu-satunya desa yang berinovasi menyusun tata laksana menuju 3.0. Upayakan itu, salah satu pintunya adalah masuk ke ranah desa. Kalau semua desa mau mengikuti Daupuriklot, yang akhirnya ada aturannya di situ, nanti bisa minta bukunya bagaimana aturannya, kemudian dukungannya ke apa.
Kalau semuanya bisa mandiri begitu kayaknya. Atas nama pemerintah Desa Dauk Periklot, saya mengapresiasi peran serta dari para kader Desa Peduli Aid Desa Dauk Periklot di dalam menyikapi bagaimana Getting 3.0 di tahun 2030 dapat terentaskan, diawali dari Desa Dauk Periklot. Di tiang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tentu mengapresiasi pemerintah Desa Dauk Periklot, Pak Mekel, dengan seluruh tokoh masyarakatnya, BPD, LPM, perangkat Mekesami, bahwa kegiatan ini kita harapkan juga teman-teman di desa dan kelurahan lain bisa mengikuti. Ini menjadi prioritas juga bahwa penanggulangan HIV/AIDS itu menjadi program prioritas pemerintah. Nah, harapan kami juga dengan Desa Dauk Periklot, apalagi targetnya 2030 Pak ya, Getting Zero-nya, dan mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, luar biasa sekali Desa Dauk Periklot dideklarasikan sebagai Desa Getting 3.0. Kaitannya dengan BNN, HIV, AIDS, tentu ada kaitannya dengan permasalahan narkoba, yaitu permasalahan jarum suntik. Dengan dideklarasikannya Desa Dauk Periklot menjadi Desa Getting 3.0, harapannya tentu kasus permasalahan HIV/AIDS di Desa Dauk Periklot bisa ditekan semaksimal mungkin. Terima kasih. Santi Om. Om Swastiastu, tiang Dr. Komang Suarjati, tiang dari Puskesmas 2 Denbar yang merupakan mewilayahi Desa Dauk Periklot. Saya sangat mengapresiasi atas deklarasi Desa Getting 3.0 di Desa Dauk Periklot. Ya, semoga dengan adanya deklarasi di Desa Dauk Periklot niki untuk Desa Getting 3.0 nanti akan bisa goal untuk proyek di tahun 2030. Desa Dauk Periklot telah mendeklarasikan desa bersinar, bersih dari narkoba, dan sudah terbentuknya kelompok intervensi berbasis masyarakat IBM dengan berbagai kegiatan yang menyasar kelompok masyarakat. Adanya lembaga di desa yang fokus memberikan informasi akan bahayanya narkoba dan pendampingan bagi pecandu narkoba untuk dilakukan rehabilitasi, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak negatif dari narkoba. Masyarakat bersedia direhabilitasi dengan didampingi oleh kader IBM.